Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali di Gucci Channel. Semoga semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 9 SMP Strap MTS, Matematika Kurikulum Merdeka di bab 1 tentang penjabaran dan pemfaktoran. Yang akan dibahas adalah soal ringkasan bab 1 halaman 30. Inilah halaman 30 yang kita akan bahas, soal ringkasan bab 1. Kita mulai soal 1, soal latihan. Hitunglah 6A kali A kurang 2. Jadi caranya ini kita langsung saja kali. Jadi sebelum kita kerjakan ini perlu diketahui kalau huruf A dikali A itu hasilnya sama dengan A pangkat 2. Tapi kalau hurufnya berbeda, misalnya A kali B kali C, nah itu dijawab A, B, C. Kemudian bagaimana kalau ada angka atau koefisien di depannya, misalnya ini 2, 3, 1. Kita kali koefisiennya 2 kali 3, 6, kali 1, 6. Sedangkan kalau menjumlah atau mengurang variabel yang berbeda, misalnya 3A tambah 2B, ini tidak bisa disederhanakan. Yang bisa disederhanakan kalau variabelnya sama, misalnya 3A tambah 2A, itu dijawab 5A. Sama halnya kalau pengurangan, 3A kurang 2A sama dengan 1A atau A. Itu hal-hal penting yang perlu diketahui. Sekarang kita mulai jawab nomor 1 bagian 1. Jadi kita kali dulu angkanya ini 6 kali 1. A ini kan sama dengan 1, berarti 6 kali 1 sama dengan 6. A kali A-nya A pangkat 2, berarti sama dengan 6A pangkat 2. Lalu ini lagi, A kali negatif 2, negatif 12A. Nomor 2, sama halnya ini kita langsung kali. 2X kali negatif Y. A kali dulu tandanya, di sini positif. Kali negatif nanti hasilnya negatif. Berarti negatif 2XY. Karena di sini ada X, ada Y. Lalu berikutnya kita kali lagi ini. Negatif kali negatif nanti dapat positif. Sedangkan angkanya di sini 5 kali 1, ini 5. Variabelnya atau hurufnya ini Y kali Y, ini Y pangkat 2. Nomor 3. Ini pembagian, jadi caranya kita jadikan dulu kali. Kita balik ini negatif 3 per 1 menjadi dibalik negatif 1 per 3. Jadi caranya balik seperti ini, lalu tanda bagi ini kita ganti dengan kali. Sekarang kita kali satu-satu, ini kali ini, dan ini lagi dikali ini. Kali negatif nanti hasilnya negatif. Angkanya kita kali, 12 kali 1, 12, bagi 3 berarti 4. Itu untuk koefisiennya. Hurufnya kita bagi, X pangkat 2 bagi X, berarti di atas tinggal X. Sehingga hasilnya negatif 4X. Kurang, ini kita kali, negatif kali negatif, positif. Lalu angkanya ini 9 kali 1, 9 bagi 3, 3. Dan hurufnya atau variabelnya kita bagi, XY bagi X, X-nya hilang. Tinggal Y. Nomor 4. Ini pembagian, kita jadikan dulu perkalian. Dengan cara ini kita balik. Ini A per 2 menjadi 2 per A. Lalu kita pisahkan 3AB kali 2A. Dan positif 4A kali 2A. Kita kali ini tandanya positif semua, maka hasilnya nanti adalah positif. Kita kali dulu angkanya, 3 kali 2 ini 6. Sedangkan variabelnya kita bagi, A bagi A, ini habis. Tinggal 6B. Kemudian ini 4 kali 2, 8. A bagi A, ini habis, tinggal 1, berarti tinggal tambah 8. Jabarkan bentuk-bentuk berikut ini. Kita mulai nomor 1. Caranya kita tulis ini A ini, lalu kali dengan ini, X tambah Y. Lalu negatif B kita tulis, kali lagi dengan ini yang di belakang, X tambah Y. Lalu kita kali masuk, A kali X, AX, A kali Y positif AY, negatif B kali X, negatif BX, negatif B kali Y, negatif BY. Ini
sukunya tidak ada yang sama, maka tidak bisa kita kumpulkan. Nomor 2. Nomor 2 ini kita langsung kali. Kita tidak lagi gunakan cara ini, tapi langsung jawaban ini. Caranya, kita kali ini X kali 3X, 3X pangkat 2, lalu X kali 2, 2X, pindah di 1 ini, 1 kali 3X positif 3X, dan 1 kali 2 positif 2. Di sini ada suku sejenis. Nah, kita jumlahkan, kita kumpulkan, kita tulis kembali 3X pangkat 2, ini tetap 3. Kemudian ini tambah 5X, tambah 2. Jadi ini tadi perlu diketahui adalah 3. Berikutnya, nomor 3. Kita langsung kali ini, X kali X, X pangkat 2. Kemudian X kali negatif 3, negatif 3X, 2 kali X, 2X, 2 kali negatif 3, negatif 6. Lalu ini kita kumpulkan menjadi negatif 3 tambah 2, negatif 1X. Kita tulis kembali X pangkat 2, lalu kita tulis negatif 1X atau ditulis X kurang 6. Nomor 4. Pertama ini dipangkatkan 2, Y pangkat 2 tetap Y pangkat 2. Lalu angka berikutnya 2 kali negatif 2 kali 6. 6 ini kali Y. Kali lagi negatif 6 pangkat 2, 36. Kita selesaikan ini Y pangkat 2. Ini 2 kali 6 kali Y negatif 12Y. 6 pangkat 2, 36. Hasilnya ini nomor 5. Kita gunakan cara pertama ini tadi. Kita tulis dulu ini A, lalu tulis ini A kurang 3B. Lalu ini lagi positif 3B. Kali ini lagi A kurang 3B. Kali masuk A kali A pangkat 2. A kali negatif 3B negatif 3AB. 3B kali A positif 3B. 3B kali negatif 3B negatif 9B pangkat 2. Ini dikumpul jadi 0. Jadi negatif 3AB tambah 3AB itu kan sejenis. Dikumpulkan ini menjadi 0. Tinggal muncul A pangkat 2 kurang 9B pangkat 2. Nomor 6. Sama halnya caranya ini nomor 4. Langkah pertama ini kita pangkatkan 2. 2X dipangkat 2. Tambah 2 kali 3 kali 2X. 2 kali 3 kali 2X. Jadi ini dari 3 ini 2X dari ini, 2 ini dari pangkat ini. Tambah 3 pangkat 2. 2X pangkat 2 itu sama 2X kali 2X, 4X pangkat 2. Lalu ini 2 kali 3 kali 2X, 12X. Ini tambah 9. Nomor 3, hitunglah. Nah, ini kita kali masuk dulu ini. Langsung 2A pangkat 2, jadi 2A kali A, 2A pangkat 2, 2A kali negatif 2, negatif 4A. Lalu ini diselesaikan. A pangkat 2, tambah A pangkat 2, ini lagi diselesaikan 2 kali 1 kali A. 2A, lalu ini tambah 1 pangkat 2 sama dengan 1. Di sini kita kumpulkan yang sejenis, yaitu 2A pangkat 2 tambah A pangkat 2 kurang 4A tambah 2A tambah 1. Ini 2A pangkat 2 tambah 1 menjadi 3A pangkat 2. Negatif 4A tambah 2A negatif 2A tambah 1. Nomor 2. Kita selesaikan dulu ini. X pangkat 2 adalah X kali X, tetap X pangkat 2. Lalu bilangan berikutnya negatif 2 kali 4 kali X. Negatif 8X. Jadi negatif 8X ini dari 2 kali negatif 4 kali X. Lalu negatif 4 pangkat 2 positif 16. Kurang, ini dikurung X kali X sama dengan X pangkat 2. X kali negatif 2 negatif 2X. Ini negatif 8X. Ini negatif 8 kali negatif 2 positif 16. Lalu kita jumlahkan ini. Negatif 10X tambah 16. Lalu kita hilangkan kurung. Caranya, kita tulis kembali ini di bagian depan. Lalu ini menjadi negatif X. Ini negatif kali negatif berarti positif 10X. Ini negatif kali positif negatif 16. Di sini ada yang sejenis. Kita kumpul lagi nih.
X pangkat 2 kurang X pangkat 2, lalu negatif 8X tambah 10X, lalu angkanya di sini 16 kurang 16. Ini dapat 0, ini juga 0. Yang ada, yang tinggal negatif 8X tambah 10X positif 2X. Hasilnya adalah ini. Nomor 4. Faktorkan mulai dari nomor 1. Maka pertama kita buat kurung seperti ini. Lalu kita cari FPB-nya atau bilangan yang bisa dibagi 4 dan 6, yaitu 2. Kemudian di sini kita lihat, di sini ada A pangkat 2, di sini A. Keluarkan satu A-nya seperti ini. Ini lagi ada B, di sini ada B pangkat 2, keluarkan lagi 1B. Menjadi di luar 2AB. Di bagian dalam kita tulis dulu angkanya 4 bagi 2, 2. Lalu di sini A-nya tinggal 1. Lalu B-nya ini tidak ada karena sudah ditulis di luar. Kurang 6 bagi 2, 3. Untuk variabelnya, ini A-nya sudah tidak ada karena sudah keluar di sini tadi. Tinggal B-nya 1 di sini karena di sini ada B pangkat 2, berarti 3B. Inilah hasilnya. Berikutnya, kita faktorkan. Caranya, kita buat 2 kurung seperti ini. Lalu, untuk mengisi yang di depan, kita ambil faktornya X pangkat 2 itu adalah X dan X. Kita masukkan di kurung. Seperti ini. Ini faktornya X pangkat 2. Lalu kita cari lagi faktornya 12. Faktornya 12 itu banyak. 1 kali 12, kemudian 3 kali 4. Ini semua hasilnya 12. Tapi yang diambil adalah 3 dan 4. Kenapa? 3 dan 4 ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah positif 7. Maka yang diambil untuk mengisi yang kosong ini adalah 3 dan 4. Dari mana 3 dan 4? 3 kali 4 tadi, 12. Dan 3 tambah 4, 7. Di sini kita urai dulu, X pangkat 2 kurang 2 kali 3. 2 ini sudah rumus ini. 3 ini dari ini. 3 pangkat 2 itu 9. Lalu kita kali dengan X ini. Kali X tambah 9 itu sama dengan 3 pangkat 2. Jadi angka ini selalu sama. Lalu kita buat faktornya. Kita tulis ini X dan 3. Jadi hasilnya X kurang 3 pangkat 2. Nomor 4. Sekarang cari faktornya. Kalau ketemu selisih 2 kuadrat begini, langsung kita buatkan 2 kurung seperti ini. Yang di depan kita tulis 12 dan X, di belakang juga 12 dan X. Lalu kita beri tanda positif dan negatif. Tanda ini boleh tertukar. Ini di depan, ini di belakang. Nomor 5. Uraikan X pangkat 2 tambah berapa kali berapa atau faktornya negatif 35. Dan kalau dijumlah adalah dapat positif 2, yaitu negatif 5 kali 7. Negatif 5 kali 7 ini kan negatif 35. Kemudian kalau dijumlah ini, negatif 5 tambah 7 dapat 2. Lalu dibubuhkan X di belakang. Sekarang tinggal kita buat faktornya, yaitu 2 kurung seperti ini. Yang di depan faktornya X pangkat 2, X dan X. Lalu yang di belakangnya adalah faktornya negatif 35, yaitu negatif 5 dan positif 7. Inilah hasilnya. Nomor 6. 4X pangkat 2 itu sama dengan 2X pangkat 2. Lalu 4 kali 3Y. 3Y ini berasal dari 3Y pangkat 2 itu adalah sama dengan 3Y kali 3Y sama dengan 9Y pangkat 2. Ditambah dengan ini tetap ditulis 3Y pangkat 2. Lalu kita buat faktorannya, yaitu buat 2X. Lalu ini 3Y. Lalu positif kita beri tanda lalu pangkat 2. Inilah faktornya. Nomor 7. Ini faktorkan dulu ini. Kita faktorkan dulu dengan cara keluarkan ini huruf yang sama. Ini ada Y, ada Y, ada Y. Lalu tulis kurung seperti ini. Ini tinggal X pangkat 2. Kemudian di sini tinggal negatif 9X. Ini tinggal 18. Karena Y-nya sudah di luar. Lalu ini kita faktorkan.
faktornya X pangkat 2, X dan X, jadi ini tetap kita tulis Y. Lalu faktornya 18 itu adalah negatif 6 dan negatif 3. Negatif 6 kali negatif 3, positif 18. Negatif 6 tambah negatif 3, negatif 9. Nomor 8. Kita selesaikan dulu ini. X pangkat 2, lalu 2 kali 3 kali X, 6X. Lalu 3 pangkat 2, positif 9. Ini lagi kita kali masuk. Negatif 2 kali X, negatif 2X. Negatif 2 kali 3, negatif 6. Di sini ada yang sejenis ini dan ini dan ini. Kita kumpulkan. X pangkat 2 tambah 4X jadi 6X kurang 2X, 4X. Lalu 9 kurang 6, positif 3. Ini difaktorkan, buat 2 kurung seperti ini. Di depan faktornya X pangkat 2X dan X. Lalu faktornya 3, yaitu 3 dan 1. Positif 3 dan positif 1. 3 kali 1, 3. 3 tambah 1, 4. Nah, itulah caranya. Nomor 5. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Faktor dari 54. Faktor 54 ini artinya bilangan-bilangan yang bisa dibagi dengan 54. Kita jawab. Caranya, kita cari dulu faktor primanya. 54 bagi 2, 27. 27 bagi 3, 9. 9 bagi 3, 3. Faktor primanya itu 2 kali 3 pangkat 3. Karena yang dicari adalah faktor atau pembaginya 54, maka kita tulis dulu di sini. Pertama, pembaginya 2 apa-apa nanti, dan pembaginya 3 pangkat 3 apa-apa nanti, dan yang terakhir pembaginya 54 atau faktornya 54. Kemudian kita tuliskan pembagi dari 2, yaitu 1 dan 2. Kita tulis seperti ini. Jadi ini namanya pembaginya dari 2, karena 1 kali 2, 2. Lalu kita tulis lagi pembagi-pembaginya 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 ini kan sama dengan 27. Pembagi-pembaginya itu kita buat cabang dulu seperti ini, lalu kita tuliskan pembagi-pembaginya 1, 3, 9, dan 27. 1 kali 27, 27. 3 kali 9, 27. Kemudian pembaginya lagi ini kita tulis kembali di bawah. Jadi ini sama ini. Lalu kita kali ini. Kita kali 1 kali 1, 1. 1 kali 3, ini 3. 1 kali 9, 9. 1 kali 27, 27. Lalu di bawahnya lagi 2 kali 1, 2. 2 kali 3, 6. 2 kali 9, 18. Dan 2 kali 27, 54. Inilah semua pembagi atau faktor-faktor dari 54. Nomor 6. Untuk 3 bilangan berurutan, buktikan bahwa perbedaan antara kuadrat bilangan terbesar dan kuadrat bilangan terkecil adalah 4 kali bilangan yang terletak di tengahnya. 3 bilangan bulat berurutan, jika bilangan kita jadikan n, maka pernyataannya adalah n kurang 1, n, dan n tambah 1. Jadi maksudnya ini bilangan berurutan ini misalnya 3, 4, dan 5. 3 ini adalah n kurang 1, 4-nya ini adalah n, 5-nya ini adalah n tambah 1, karena dari 4 tambah 1, 5. 4 kurang 1, 3. Itu maksudnya. Kemudian keterangannya tadi bahwa n tambah 1 dipangkatkan 2 dikurang dengan n kurang 1 dipangkatkan 2. Kita uraikan ini, n tambah 1 pangkat 2 itu sama dengan n pangkat 2. Lalu ini 2 kali 1 kali n, positif 2n. 1 pangkat 2, 1 kurang, ini diuraikan lagi nih, n pangkat 2, tetap n pangkat 2, 2 kali negatif 1 kali n, negatif 2n, negatif 1 pangkat 2, positif 1. Lalu kita buka kurung, jadi tulis kembali ini yang di ini, lalu ini menjadi kurang n pangkat 2, ini menjadi positif karena negatif kali negatif, positif 2n,
ini negatif kali positif, negatif, ini negatif 1 ini. Kumpulkan ini yang sejenis, n pangkat 2 kurang n pangkat 2 itu 0, jadi tidak usah ditulis. Kemudian ini negatif positif 1 kurang 1, ini tadi 1, juga adalah 0, tidak perlu ditulis. Yang tinggal ini adalah 2n tambah 2n, sama dengan 4n. Nah, sehingga di sini, karena n adalah bilangan di tengah, 4n itu adalah 4 kali bilangan tengahnya. Oleh karena itu, untuk 3 bilangan bulat yang berurutan, selisih antara kuadrat dari bilangan terbesar dan kuadrat bilangan terkecil ada kali bilangan tengah. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.